Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah metodologi keperawatan, setelah sebelumnya sudah diajarkan terkait pengkajian dan pembuatan diagnosa atau mendirikan diagnosa, berikutnya yaitu tentang perencanaan tindakan keperawatan. Perencanaan keperawatan itu sendiri adalah tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan supaya kebutuhan pasien ini terpenuhi. Jadi, sudah kita ketahui ya bahwa di dalam asuhan keperawatan ini ada 5 tahap ya, ada 5 tahap. Yang pertama yaitu assessment atau pengkajian. Ketika kita telah melakukan pengkajian, berikutnya yaitu dilakukan pendirian diagnosa. Di diagnosa ini kemudian kita bisa menemukan masalah apa saja yang bisa muncul pada hasil assessment kita. Kemudian dari diagnosa yang muncul ini bisa dibuat planning atau perencanaan. Perencanaan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari planning ini dilakukan implementasi atau diimplementasikan ya. Karena semua yang diplanningkan belum tentu bisa terlaksana. Seperti itu. Tapi ya diusahakan yang namanya perencanaan, ya diusahakan untuk bisa terlaksana ya, semaksimal mungkin. Kemudian setelah dilakukan implementasi, yang terakhir yaitu dilakukan evaluasi. Ya, seperti itu adalah siklus dari proses keperawatan. Nah, kemarin kan assessment sama diagnosis sudah disampaikan ya pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita menuju ke planning atau perencanaan. Langkah-langkah pada perencanaan ini ada 3, yaitu menentukan prioritas, kemudian menetapkan tujuan, dan menentukan kriteria hasil. Untuk menentukan prioritas, dalam menentukan perencanaan perlu disusun suatu sistem untuk menentukan diagnosa yang akan diambil pertama kali. Jadi ketika kita sudah mengkaji kan muncul beberapa masalah, muncul beberapa diagnosa. Nah, di situ kita lakukan pemilahan, kira-kira mana yang lebih prioritas untuk kita lakukan terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya prioritas diagnosa ya, atau diagnosa yang penting ya. Jadi apa bedanya antara kedua itu? Jadi untuk yang prioritas diagnosa ini adalah diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan jika tidak diatasi saat ini akan berdampak buruk terhadap keadaan fungsi dan status kesehatan. Sedangkan diagnosa yang penting ini adalah diagnosa keperawatan atau masalah kolaboratif di mana intervensi dapat ditunda untuk beberapa saat tanpa berdampak terhadap status fungsi kesehatan. Jadi sesuai dengan tingkat urgen ya, urgennya yaitu yang diprioritaskan dulu. Kalau yang lainnya ini bisa ditunda, itu adalah diagnosa yang terpenting. Kemudian untuk menentukan prioritas perencanaan ini ada beberapa hierarki ya. Yang pertama adalah hierarki Maslow. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Kemudian kebutuhan fisiologis ini biasanya menjadi prioritas utama bagi klien dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jadi misal orang ini yang pertama dia itu misal ada orang habis kecelakaan ya, kemudian
lukanya di area wajah. Nah, di area wajah. Nah, kira-kira lebih penting integritas kulitnya ya ataukah harga dirinya? Mungkin kalau harga diri mungkin ini ya, karena kecelakaan itu sehingga membuat dia malu karena wajahnya sudah tidak seperti sebelumnya, seperti itu. Tapi kan harga diri ini kan masih bisa ditangani nanti-nanti ya. Tapi yang penting yaitu terkait dengan fisiologisnya dulu. Nah, itu contohnya. Hierarki yang kedua yaitu hierarkinya Kalis. Ini lebih jauh menjelaskan tentang kebutuhan Maslow dengan berbagai macam perkembangan, yaitu kalau tadi ada 5 ya kebutuhan Maslow, kalau di sini ada 6. Ada kebutuhan bertahan hidup terkait dengan makan, udara, air, suhu, dan lainnya. Kemudian ada kebutuhan stimuli, ada kebutuhan seks, aktivitas, eksplorasi, manipulasi, dan kesenangan baru. Kemudian kebutuhan keamanan, mencintai, memiliki kedekatan, kemudian penghargaan atau harga diri, kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi diri ya. Jadi di sini yang paling urgent adalah yang huruf A, yang paling urgent terkait dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Kemudian setelah membuat prioritas, kira-kira mana yang lebih didahulukan ya. Kemudian menentukan tujuan. Nah, tujuan perawatan ini merupakan pedoman yang luas atau umum di mana pasien diharapkan mengalami kemajuan dalam berespon terhadap tindakan. Tujuan ini ada 2, ada tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang ini, tujuan yang mengidentifikasi arah keseluruhan atau hasil akhir perawatan. Jadi ini kemungkinan tujuan ini tidak tercapai sebelum pemulangan. Kemudian tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu lama, biasanya lebih dari 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Jadi misalnya luka itu tadi ya, ada orang kecelakaan, kemudian ada luka di area wajah, kan tidak mungkin orang itu di rumah sakit terus sampai wajahnya mulus lagi seperti semula, kan tidak mungkin. Karena perbaikan dari integritas kulit itu kan ada ininya ya, ada periodenya ya, ada beberapa periode. Nah, sehingga ya mungkin pokoknya tidak ada infeksi, kemudian sudah cukup baik lukanya, mungkin tinggal dibersihkan atau bisa dirawat sendiri. Nah, sehingga itu bisa dilanjutkan perawatannya di rumah. Sehingga itu menjadi tujuan panjangnya ya, untuk kembali lagi integritas kulitnya kembali baik lagi. Karena membutuhkan waktu yang mungkin lebih dari 1 bulan ya untuk perbaikan kulit. Kemudian, kriteria hasil dalam jangka waktu panjang ditujukan pada unsur problem atau masalah di dalam diagnosa keperawatan. Misalnya, pasien mampu mempertahankan kontrol kadar gula darah 1 kali dalam 1 minggu selama 2 bulan pertama pasca perawatan di rumah sakit. Karena kita tahu kalau kadar gula darah ini kan naik turun ya, apalagi pada penderita diabetes. Ini bisa kadang naik banget, kadang kalau habis puasa ngedrop banget. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak bisa dalam jangka waktu 3 hari kadar gulanya sudah stabil, kemudian dia pulang maka akan stabil seterusnya, itu tidak mungkin. Karena kadar gula darah itu naik turun. Jadi ini adalah tujuan jangka panjang. Kemudian berikutnya yaitu tujuan jangka pendek. Ini adalah tujuan yang harus dicapai sebelum pemulangan. Jadi kalau dia pulang berarti masalah ini sudah teratasi, intinya seperti itu. Tujuan yang diharapkan bisa dicapai dalam jangka waktu singkat, biasanya kurang dari 1 minggu. Tujuan jangka pendek ini ditujukan pada unsur E atau S, etiologi, tanda, dan gejala ya. Kalau yang tadi orientasinya pada
ya. Kita tahu kalau membuat diagnosa itu kan berdasarkan PES ya, problem, etiologi, dan sign ya, atau tanda dan gejala. Nah ini kalau jangka panjang itu berdasarkan pada unsur problemnya. Kalau jangka pendek ini berdasarkan dari E dan S, etiologi dan tanda dan gejalanya. Kemudian misalnya contohnya pada rasa nyeri ya. Kalau orang kemudian nyeri ya, maka sesegera mungkin kan diberikan anti nyeri. Dengan demikian maka setelah mungkin 2 kali 24 jam atau mungkin berapa kali berapa jam kan mengalami ini ya, masalahnya sudah teratasi atau rasa nyeri pada pasien sudah berkurang. Atau misal pasien diare yang ini ya, mengalami kekurangan elektrolit ya, sehingga selain diarenya juga diberikan obat. Kemudian untuk elektrolitnya juga diberikan cairan pengganti, sehingga dalam jangka waktu mungkin 3 kali 24 jam maka elektrolit tubuhnya sudah membaik. Nah itu juga merupakan tujuan jangka pendek. Jadi hitungannya jam. Petunjuk umum dalam menulis tujuan. Jadi ini petunjuknya ya, tulislah tujuan dalam istilah yang dapat diukur. Hindari kata-kata baik, normal, cukup, perbaikan, seperti itu. Tulislah tujuan dalam istilah yang dapat dicapai oleh klien. Jadi bukan tindakan keperawatan, tapi istilah yang dapat dicapai oleh klien. Kemudian tulis tujuan sesingkat mungkin, buat tujuan yang spesifik. Setiap tujuan berdasarkan dari satu diagnosis keperawatan. Jadi satu diagnosis keperawatan memiliki satu tujuan. Kalau ada 5 diagnosa berarti ada 5 tujuan. Kemudian rencanakan batas waktu untuk pencapaian setiap tujuannya. Batas waktu seperti 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu rencanakan batas waktunya. Nah ini berdasarkan pada SMART ya, S-M-A-R-T. Apa itu SMART? S-nya adalah spesifik. Tujuan tidak menimbulkan arti ganda. Terus spesifik. Kemudian measurable, yaitu dapat diukur, dilihat, didengar, diraba, dirasakan, dan dibau. Jadi seperti pada poin 1 ya, istilah harus dapat diukur. Kemudian achievable, A-nya, ini tujuan dapat dicapai dalam jangka waktu ya, ada jangka waktunya. Kemudian reasonable, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian T-nya adalah time, ada batasan waktu, tadi hubungannya dengan achievable ya, di batasan waktu atau tujuan keperawatan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kriteria hasil. Tadi yang pertama membuat prioritas, yang kedua adalah tujuan ya, menentukan tujuan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria hasil. Kriteria hasil ini mewakili status kesehatan klien yang dapat dicapai atau dipertahankan melalui rencana tindakan. Menurut Gordon, komponen yang penting dalam kriteria hasil adalah apakah intervensi keperawatan dapat dicapai. Jadi dalam suatu tujuan itu pasti punya misi-misi tertentu yang harus terlaksana. Misinya apa saja? Nah itu dijabarkan di kriteria hasil. Indikator keberhasilannya itu dilihat dari mana. Itu ada di kriteria hasil. Pedoman penulisan kriteria hasil. Ada 4 ya. Merupakan model atau standar yang digunakan untuk membuat keputusan. Dinyatakan sebagai hasil misalnya merupakan perubahan status kesehatan. Menentukan apakah tujuan dapat dicapai. Jadi kalau kriteria hasil ini sudah dapat dicapai, berarti tujuannya sudah berhasil. Mencakup perubahan perilaku,
apa yang dilakukan oleh klien dan bagaimana kemampuan klien sebelum mencapai tujuan. Jadi ada perubahan ya, respon dari klien. Manifestasi terhadap respon manusia berdasarkan KAPP. Jadi respon manusia ini ada istilahnya KAPP ya. K-nya adalah kognitif, A-nya adalah afektif, P-nya adalah psikomotor, dan P yang kedua yaitu perubahan fungsi tubuh. Di sini kognitif terdiri dari pengetahuan. Jadi misal yang awalnya si pasien ini tidak tahu tentang penyakitnya, kemudian kita memberikan informasi, kita berikan edukasi sehingga pasien ini memiliki pertambahan pengetahuan. Ya, pengetahuannya meningkat berdasarkan pengulangan informasi yang telah diajarkan kepada klien. Kemudian yang kedua adalah afektif. Di sini mengetahui bagaimana respon klien dan keluarga terhadap stres yang dihadapi. Kemudian psikomotor ini mengidentifikasi apa yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh klien sebagai hasil dari rencana pengajaran atau edukasi. Kemudian perubahan fungsi tubuh ini sejumlah manifestasi yang dapat diobservasi. Jadi kondisinya mungkin awalnya tidak baik ya, kemudian diberikan implementasi ya, sehingga terjadi perubahan. Sehingga untuk perubahan fungsi ini merupakan respon tujuan dari apa yang kita akan lakukan. Nah, di sini sebelum masuk ke contoh dari rencana tindakan keperawatan, kita ke ciri-ciri dulu ya, ciri-ciri dari kriteria keberhasilan atau kriteria hasil itu berhubungan dengan tujuan, sudah pasti ya. Nah, tujuannya apa? Nah, kita kan harus ada step-stepnya untuk menuju ke tujuan tersebut. Itu adalah kriteria hasil. Kemudian bersifat khusus dan konkret. Nyata ya, harus jelas, smart tadi ya. Kemudian hasilnya dapat dilihat, didengar, diraba, dan diukur oleh orang lain. Nah, ini juga termasuk kriteria smart. Kemudian dinyatakan dengan istilah yang positif. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ini saya ambil dari video yang diberikan oleh Bu Esti ya sebelumnya. Nah, di sini misalnya ada diagnosisnya terkait dengan ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, dibuktikan dengan sulit tidur dan lain sebagainya, itu ya sampai anoreksia. Nah, di sini adalah masalahnya adalah ansietas. Kemudian di tujuannya kita buat ini apa namanya luaran dan kriteria hasil. Jadi harus jelas ya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama misal 1 hari atau bisa 1 kali 24 jam atau mungkin kalau di keperawatan yang kunjungan ke rumah ya mungkin 3 kali kunjungan seperti itu, misal home care, nah seperti itu bisa 3 kali kunjungan. Atau kalau di rumah sakit ya ini ya 1 kali 24 jam atau mungkin 3 kali 24 jam seperti itu. Maka tingkat ansietas ya, tingkat ansietas itu apa? Tingkat ansietas ini adalah luaran keperawatan. Tingkat ansietasnya kenapa? Menurun ya. Menurun ini apa? Menurun ini adalah ekspektasinya. Kan tidak mungkin ya kalau kita mengekspektasikan ansietasnya meningkat, wah tambah stres nanti ya. Jadi kita mengekspektasikannya ansietasnya menurun. Dengan kriteria hasil, nah kriteria hasilnya seperti yang disebutkan itu. Misal, perilaku gelisah menurun, kemudian keluhan pusing menurun, frekuensi pernafasan menurun, frekuensi nadi menurun, tekanan darah menurun, anoreksia menurun, nah seperti itu, dan sebagainya. Ini kalau ditulis
dari dokumentasi tertulis ya, tapi kalau kita pendokumentasiannya melalui digital atau melalui komputer, ini biasanya sudah disetting dengan skor. Jadi nanti skornya antara 1 sampai 5 ya. Terkait dengan misal perilaku gelisah, skornya yang diekspektasikan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 seperti itu. Kemudian menentukan rencana tindakan. Rencana tindakan adalah desain spesifik intervensi untuk membantu klien dalam mencapai kriteria hasil. Di sini merupakan pedoman tertulis untuk perawatan klien, ya, rencana perawatan terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat mengidentifikasi tindakan perawatan yang diberikan. Rencana asuhan keperawatan yang dirumuskan dengan tepat memfasilitasi secara kontinu asuhan keperawatan dari satu perawat ke perawat yang lainnya. Misalnya dari satu shift ke shift berikutnya. Sebagai hasil, semua perawat mempunyai kesempatan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan konsisten. Kemudian ada perencanaan pulang. Di sini perawat juga harus mempertimbangkan kebutuhan yang akan datang bagi pasien, khususnya pemulangan dari fasilitas perawatan kesehatan. Jadi misal sebelum pasiennya pulang ini diberitahu dulu obat yang harus dikonsumsi saat di rumah apa saja, kemudian jadwal kontrolnya seperti apa, kemudian jika ada masalah yang kambuh selama di rumah dilakukan apa, pertolongan pertamanya seperti apa, gitu. Kemudian perencanaan pulang atau discharge planning ini dimulai atau direncanakan di saat pasien memasuki tatanan perawatan kesehatan. Jadi bukan berarti ini dilaksanakan 1 hari sebelum pulang ya, jangan. Dimulai dari awal sudah direncanakan. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan kesinambungan perawatan dan untuk menentukan tempat pemulangan yang diantisipasi, misalnya rumah atau fasilitas keperawatan yang terlatih. Atau misal kalau pasien stroke tidak mungkin mungkin kalau stroke-nya itu ditangani dalam periode golden ya, golden time-nya diberikan intervensi pada periode emasnya, maka bisa jadi stroke-nya ini bisa kembali normal. Tapi ketika melebihi golden period-nya, maka bisa dipastikan bahwa stroke-nya ini jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang, tidak mungkin kan pasien berada di rumah sakit terus, pastinya harus dipulangkan ke rumah ya, paling tidak seminggu atau 2 minggu di rumah sakit. Setelah sudah lebih stabil bisa dipulangkan, kemudian dilanjutkan dengan perawatan di rumah ya, misal dengan memanggil perawat yang untuk melakukan home care ya, fasilitas kesehatan keperawatan yang terlatih seperti itu. Kemudian jenis rencana tindakan keperawatan ada 4 jenis ya. Yang pertama yaitu diagnostik. Nah, di sini terkait dengan wawancara dengan klien untuk mendapatkan data subjektif, keluhan klien, persepsi tentang penyakitnya, dan riwayat penyakit, intinya tentang data subjektif. Kemudian juga data objektif ya, terkait dengan observasi kesadaran, monitoring, ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan observasi atau pemeriksaan fisik berdasarkan pendekatan per sistem B1 sampai B6 ataupun head to toe. Kemudian jenis rencana tindakan berikutnya ada terapeutik. Di sini rencana tindakan yang ditetapkan untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah perluasan masalah. Rencana tindakan ini berupa intervensi mandiri perawat yang bersumber dari ilmu, kiat, dan seni keperawatan. Jadi ini murni tindakan mandirinya perawat. Kemudian ada tindakan edukatif. Ini memberikan
informasi ya, intinya kita mengajarkan, memberikan pengetahuan. Jadi tujuannya untuk menjembatani kesenjangan yang dapat terjadi antara pengetahuan dan kebutuhan perawatan pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang keempat yaitu terkait dengan kolaborasi. Nah, di sini perawat tidak bisa mandiri ya, tapi harus berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan tenaga kesehatan lain. Contohnya, kalau ada masalah tentang nutrisi, maka berkolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian, ada masalah dengan muskuloskeletal, bisa berkolaborasi dengan fisioterapi. Nah, kalau yang sama dokter ini sudah pasti ya kita berkolaborasi. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Jadi dalam pembuatan proses keperawatan, kita itu ada dua pedoman. Jadi yang pertama secara internasional, pedomannya adalah Nanda-Nicknock. Nah, di situ Nanda ini terkait dengan diagnosa, Knock ini terkait dengan outputnya atau luaran, kemudian NIC itu terkait dengan intervensi atau implementasinya. Sedangkan secara nasional kita menggunakan pedoman SDKI, SLKI, dan SIKI. Sebenarnya isinya mungkin hampir sama ya, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. SDKI terkait dengan diagnosa, kemudian SLKI luarannya, SIKI intervensinya atau implementasinya. Sebelumnya mungkin adik-adik sudah tahu ya bagaimana melakukan cara membuat diagnosa, kemudian membuat luaran dan implementasi dari video yang sudah diberikan oleh Bu Esti. Nah, ini untuk Nanda-Nicknock ini sebenarnya hampir sama, isinya juga hampir sama dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, tapi hanya saja ini berbahasa Inggris seperti itu. Tapi ada yang versi bahasa Indonesia. Jadi sebelum ada SDKI, yang ada adalah Nanda-Nicknock ini dulu. Seperti itu. SDKI itu baru-baru ini kok, baru ya mungkin tidak sampai, ya mungkin sekitar 5 tahunan yang lalu, belum terlalu lama. Ini ya, langkah-langkah membuat tujuan keperawatan dengan buku Knock atau output ya, adalah sebagai berikut. Jadi ini cara membuat outcome dari Knock adalah kita melihat dari Nanda-Knock linkage atau tautan ya. Kalau di SDKI itu tautan. Nanda-Knock linkage dengan tampilan seperti berikut ini ya. Ini gambar bukunya ya. Ya mohon maaf ini bureng, agak tidak jelas karena saya juga ambil dari luar ya. Jadi di sini lalu kita cari diagnosa dari Nanda. Misal dari Nanda kita temukan defisit knowledge ya, atau kekurangan pengetahuan. Ini masih menggunakan versi bahasa Inggris. Pada bab ini diagnosa yang kita tetapkan kurang pengetahuan, misalnya pada ibu yang menyusui, kurang pengetahuan pada ibu yang menyusui ya. Maka kita mencarinya buka pada defisit knowledge ya, defisit knowledge pada linkage itu tadi. Kemudian ketemu halamannya, ternyata halamannya 700 sekian ya, 700 sekian. Nah, di situ ada suggest ya, suggest outcome ya. Nah, di situ dapat kita lihat ada banyak sekali outcome yang muncul. Pada Knock ini ada 2 outcome, ada suggest outcome sama additional associate outcome. Suggest outcome ini adalah yang disarankan ya, berdasarkan apa yang
masalah apa yang akan kita ambil. Masalah yang akan kita ambil yaitu defisit pengetahuan pada ibu menyusui. Nah, di situ pada baris ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, pada ini ya, pada knowledge breastfeeding. Ini ada knowledge breastfeeding ini di baris keempat. Ini ya. Kemudian untuk additional associate outcome ini adalah outcome tambahan ya, yang bisa dilengkapi. Tapi kalau misal ini tidak digunakan juga tidak masalah. Oke, kemudian kita tentukan ya adalah defisit knowledge breastfeeding tadi yang urutan keempat. Kemudian kita buka indeks atau daftar isi lalu mencari outcome yang kita pilih tadi, yaitu knowledge breastfeeding. Nah, kemudian ketemu halaman ini 427 ya. Ketemu halaman 427. Ini adalah luarannya ya. Kita buka outcome yang kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat ada indikator sama skala. Indikator ini adalah hasil yang ingin kita tuju atau outcome kita. Ya, indikatornya ini ya, ada benefit of breastfeeding, psikologi of lactation ya, kemudian ada fluid intake for mother dan seterusnya. Nah, kemudian skala ini ada no knowledge ya, tidak memiliki pengetahuan dan seterusnya sampai ke poin 5 ini sudah dapat pengetahuan. Skala yang ingin dicapai itu skala 1 sampai 5. Pada breastfeeding ini ada 5 skala, yaitu skala 1 ini tidak tahu, 2 ini terbatas, 3 sedang, 4 paham dasarnya saja, 5 paham yang luas dan mendalam. Ya, pastinya kita mengharapkannya adalah poin 5 ya. Nah, di sini untuk menuliskan tujuan keperawatan berdasarkan dengan SMART ya. Nah, jadi setelah dilakukan penyuluhan atau mungkin ya edukasi atau apa ya, selama 3 kali 30 menit, jadi tidak harus 1 kali 24 jam ya, tidak ya, boleh hitungan menit juga. Klien dapat, nah kriteria hasilnya apa? Bisa memenuhi manfaat susu, ya, mengetahui manfaat menyusui. Target kita ke poin 4. Poin 4 yaitu ini, paham dasarnya saja. Kemudian fisiologi laktasi, target kita cukup 3 saja. Kenapa? Karena mungkin si kliennya ini pendidikannya hanya lulusan SMP sehingga tidak bisa menangkap informasi yang lebih jelimet ya, misalnya seperti itu. Kemudian teknik yang tepat untuk melekatkan bayi ke puting ibu. Nah, ini misal target kita adalah poin 5 karena apa? Karena kita mengharapkan ini ya, paham yang luas dan mendalam. Jadi kita bertujuan agar klien bisa benar-benar paham hingga mempraktekannya seperti itu, karena ini berupa teknik. Baik, mungkin cukup itu. Kemudian kita lanjutkan ke, nah ini kita kembali lagi ya ke jenis luaran perawatan. Nah, di sini luaran perawatan ada luaran positif dan luaran negatif. Contohnya apa? Kalau positif ini perlu ditingkatkan, kalau negatif perlu diturunkan. Contohnya bersihan jalan nafas, ini kan harus ditingkatkan. Keseimbangan cairan harus ditingkatkan. Integritas kulit yang awalnya buruk menjadi baik, ini ditingkatkan. Kemudian kalau negatif ini diturunkan, misalnya nyeri. Skala nyerinya awalnya 9, harus turun menjadi skala nyeri 2. Kemudian tingkat ansietas, kan tidak mungkin ansietas ditingkatkan ya, tapi ansietas diturunkan, seperti itu. Nah, ini komponen luaran dari keperawatan.
Ada label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Label ini nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran. Kemudian ekspektasi ini penilaian terhadap hasil yang diharapkan, meningkat, menurun, atau membaik. Ya, isinya itu meningkat, menurun, atau membaik. Seperti yang tadi ansietas tadi ya, yang contohnya dari Bu ST itu tadi, ansietasnya menurun ya, karena ekspektasinya menurun. Kemudian kriteria hasil ini adalah poin-poinnya apa saja. Ansietas menurun itu butuh kriteria hasil seperti apa? Misal tensinya turun, kemudian nadinya, frekuensi nadinya turun. Karena kan kalau orang ansietas biasanya nadinya cepat, seperti itu. Karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi dan menggunakan skor 1 sampai 5 skala tadi itu pada pendokumentasian komputer base. Jadi kalau berdasarkan komputer base kita bisa langsung ngeklik angkanya. Nah, ini ekspektasi luaran keperawatan ada meningkat, menurun, sama membaik. Di sini ya ada definisinya, intinya meningkat itu bertambah baik, menurun itu dengan semakin berkurangnya maka semakin mendekati tujuan kita. Kemudian untuk membaik ini menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Ini masing-masing ada contohnya ya. Contohnya ini. Kemudian nah, ini adalah skalanya tadi 1 sampai 5. Kalau misal yang pertama tadi adalah ekspektasinya meningkat, jadi yang awalnya kan jelek kan turun ya. Awalnya rendah, diharapkan meningkat. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini yang tengah ini kan menurun. Menurun berarti kan yang awalnya adalah tinggi, skala nyerinya tinggi. Skala nyerinya tinggi, diharapkan skala nyerinya turun ya di angka 5. Kemudian ini membaik, berarti awalnya buruk ya. Awalnya buruk, di ekspektasi atau di luarannya yang diharapkan adalah membaik di poin skala 5. Ini penerapannya seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Jadi setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, 3 kali 30 menit, 5 kali kunjungan, maka label ini adalah diagnosanya, kemudian ekspektasi ini apa? Jadi menurun, meningkat, atau membaik ya. Dengan kriteria hasil apa? Kriteria hasil 1, skalanya berapa? Kriteria 2, skalanya apa? Kriteria 3, skalanya apa? Dan seterusnya. Ini contohnya. Setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Kriteria hasilnya ini. Batuk efektifnya meningkat. Jadi yang awalnya batuknya tidak efektif ya, tidak bisa dikeluarkan dahaknya, sehingga bisa mengeluarkan dahak, sehingga meningkat. Kemudian produksi sputumnya menurun. Yang awalnya mungkin produksinya sputumnya banyak ya, karena sulit untuk batuk efektif itu, sehingga sekali batuk efektif langsung keluarnya banyak, dan lambat laun diharapkan produksi sputumnya adalah turun. Kemudian menginya turun ya, sesaknya turun. Kemudian frekuensi nafasnya 12 sampai 20 kali per menit. Ini contohnya lagi. Kalau tadi ini manual ya, ini yang contoh manual, ini contoh yang komputer base. Jadi langsung batuk efektif 5, produksi sputum 5, mengi 5, frekuensi nafas 5, seperti itu. Nah, ini
Ini adalah contoh dari buku, isi buku dari Psiki ya. Sorry, SLKI ya, SLKI. Di sini ini adalah nomor kode panggilnya. Kemudian ini adalah label luaran. Label luaran ini berupa masalah ya, masalah yang kita ambil apa, bersihan jalan nafas. Kemudian ini adalah definisi luaran. Definisinya di sini ada ya. Tadi di NOC, di NOC juga ada ya, tapi tulisannya agak blur. Ini kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Dan ini adalah ekspektasi luaran, meningkat, menurun, atau membaik tadi. Kemudian ini adalah kriteria hasil yang berupa skor. Jadi ini ya, di batu efektifnya 5, produksi sputum 5, mengi 5, nah seperti itu. Tapi apakah kriteria hasil semua ini harus kita tulis? Tidak ya, tapi kita sesuaikan dengan kondisi pasien kita. Kalau dirasa pasien kita mungkin tidak ada gelisah, ya ngapain kita buat kriteria hasil berupa gelisah. Ketika pasien kita tidak sulit bicara, ya ngapain kita tulis sulit bicara, tidak perlu. Jadi kita tulis yang terjadi pada pasien kita. Seperti itu. Ini ya, tautan SDKI dan SLKI ya. Tadi itu linkage, sebenarnya di Nanda sama NOC juga ada linkage. Di SDKI dan SLKI juga ada linkage ya. Ini merupakan suatu hubungan antara dua elemen dari SDKI dan SLKI. Jadi satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran jika diperlukan. Tapi biasanya sih pada umumnya satu diagnosa satu luaran saja. Tapi kalau jika diperlukan, ya ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian pemilihan luaran keperawatan ini harus tetap didasarkan pada penilaian klinis dengan mempertimbangkan apakah itu pasien secara individu, ataukah keluarga, ataukah kelompok, dan komunitas. Seperti itu. Nah, ini contoh linkage-nya. Jadi harusnya sebelum kita ke tadi ya yang ada label, ada apa tadi yang ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini kita harusnya masuk ke sini dulu. Ada linkage-nya ya. Jadi ada luaran utama sama luaran tambahan. Seperti yang di NOC tadi saya sampaikan ya, ada suggest ya, suggest sama adisional. Yang di suggest apa? Bersihan jalan nafas. Tapi kalau ada adisionalnya atau luaran tambahan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi biasanya sih kita hanya menggunakan luaran utama seperti itu. Baik, mungkin cukup itu saja materi terkait perencanaan keperawatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.